Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Yusuf Abdurrahman dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Langsung saja ke dalam materi yang Bapak jelaskan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan anekdot dengan humor, juga menganalisis kritik apa yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot. Nah, seperti dapat dilihat dalam tabel, untuk membedakan antara teks anekdot dengan humor, kita dapat melihat dalam empat aspek. Salah satunya yaitu ide cerita, isi, fungsi komunikasi, dan makna tersirat. Dalam teks anekdot, ide ceritanya biasanya diambil dari peristiwa nyata. Sedangkan untuk cerita humor biasanya yaitu rekaan atau dibuat-buat. Isi dari teks anekdot bercerita tentang perilaku atau tindakan seseorang yang tidak sesuai, tidak seharusnya. Sedangkan humor biasanya mengangkat tentang masalah kehidupan sehari-hari atau masalah umum. Nah, fungsi dari teks anekdot itu sendiri yaitu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus gitu. Sedangkan humor fungsinya yaitu untuk menghibur. Nah, dalam teks anekdot memiliki makna tersirat, yaitu makna yang disampaikan secara tidak langsung. Sedangkan dalam humor tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Selanjutnya kita akan belajar mengetahui kritik apa sih yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot. Di sini Bapak sudah memiliki contoh teks anekdot yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, dalam isi teks anekdot ini yaitu di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono berkata, "Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu saja duduk, tidak pernah mau berdiri." Udin menjawab, "Begitu saja diperhatikan si Tono." "Ya, kamu mungkin tahu sebabnya." Udin, "Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri." Tono, "Bukan itu sebabnya. Sebab dia adalah seorang pejabat." Udin, "Loh, apa hubungannya?" Tono, "Ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang." Nah, kita dapat mengetahui sebuah kritik yang disampaikan dalam anekdot melalui kata, frasa, atau kalimat yang diubah dalam makna idiomatis. Nah, makna idiomatis itu apa? Yaitu makna yang tidak sebenarnya. Nah, contoh di sini ada kata kursi. Kata kursi tersebut disebutkan untuk memaknai jabatan, seperti yang terlihat dalam teks ya. Di situ dosen itu terus duduk tidak mau berdiri. Nah, karena tidak mau berdiri, Tono menganggap dia itu ketakutan bahwa tempat duduknya akan diambil oleh orang lain. Nah, tempat duduk ini atau kursi ini dimaknai sebagai jabatan, yang dimaknai bahwa jabatannya tidak mau diambil alih. Nah, juga dalam frasa takut kursinya diambil orang. Nah, takut kursinya diambil orang ini dimaknai dengan takut jabatannya diambil orang. Jadi dalam teks anekdot, penyampaian kritik tidak langsung disampaikan secara langsung tapi menggunakan makna idiomatis, yaitu makna tidak sebenarnya. Jadi tidak langsung menyebutkan jabatan tapi bisa menggunakan kursi tadi
Nah, hal ini dilakukan agar seseorang yang disinggung itu tidak menyebabkan masalah di kemudian harinya gitu. Nah, sekian saja materi yang dapat Bapak bagikan. Untuk mengetahui materi lainnya, silahkan buka modul dan jangan lupa kerjakan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.